Adi Erlansyah dan Hizbullah resmi daftar ke KPU sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Pringsewu, Lampung. Jejak kasus info. Adi Erlansyah dan Hizbullah secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu di kantor KPU Pringsewu. Keduanya diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Pendaftaran ini juga didampingi oleh pengurus DPD PAN dan DPC Partai Demokrat, Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Proses pendaftaran dimulai dari posko Adi Erlansyah di Tambah Rejo, di mana mereka berangkat bersama-sama dengan pengurus kedua partai. Mereka diterima oleh KPU Pringsewu dengan baik dan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pencalonan. Dalam sambutannya, Adi Erlansyah menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran proses pendaftaran. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Pringsewu yang telah menerima pendaftarannya. Adi Erlansyah berharap pendaftaran ini menjadi awal yang baik untuk proses pemilihan kepala daerah yang lancar dan tertib. Adi juga menambahkan bahwa dukungan dari kedua partai pengusung merupakan modal penting bagi mereka dalam mengikuti Pilkada Pringsewu. Ia menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti seluruh tahapan pilkada dengan baik. Kami sudah mempersiapkan semua dokumen dan berharap semuanya berjalan lancar, kata Adi Erlansyah. Sementara itu, Sopian Akbar, Ketua KPU Pringsewu, dalam sambutannya menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan dengan baik sebelum pendaftaran. Ia menjelaskan bahwa dokumen yang telah diserahkan akan diverifikasi secara administratif. Setelah itu, KPU akan mengeluarkan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Sopian juga mengingatkan bahwa persiapan untuk tahapan berikutnya, termasuk tes kesehatan, harus dilakukan dengan baik. Ia meminta doa dari semua pihak agar proses pencalonan ini berjalan lancar tanpa kendala. Joni Sopuan, Sekretaris DPC Partai Demokrat, menegaskan dukungan penuh partainya kepada pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah. Menurutnya, Adi Erlansyah memiliki pengalaman yang luas dalam pemerintahan, termasuk sebagai Sekda Lampung Tengah, PJ Bupati Lampung Tengah, dan PJ Bupati Pringsewu. Pengalaman inilah yang membuat Partai Demokrat yakin bahwa Adi Erlansyah adalah sosok yang tepat memimpin Pringsewu. Senada dengan itu, Asa, Ketua DPD PAN Pringsewu, juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan memperjuangkan kemenangan pasangan ini dalam Pilkada Pringsewu. Kami yakin Adi Erlansyah dan Hizbullah adalah pasangan yang tepat untuk membawa perubahan positif di Pringsewu, kata Asa. Dengan pendaftaran ini, Adi Erlansyah dan Hizbullah menjadi pasangan pertama yang secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Pringsewu untuk Pilkada 2024. Semua pihak berharap proses ini berjalan dengan baik dan lancar hingga hari pemilihan tiba. Bambang Hartono, Jejak Kasus dari Pringsewu, Lampung, melaporkan. Tim hebat! Lebih eksotis
Rekan-rekan, saudara-saudaraku dari pers yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu rasa syukur, alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada sore hari ini saya bersama bakal calon wakil bupati Gus Hizbullah Huda didampingi dari partai politik pengusung, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, telah mendaftar di KPU, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa pendaftaran kami ini diterima. Artinya persyaratan yang harus dipenuhi telah lengkap dan telah diterima, sehingga secara resmi kami telah mendaftar di KPU pada sore hari ini. Baik, tadi ada pertanyaan terkait dengan identitas baju orange, ya. Kenapa partai pengusungnya identik dengan warna biru, tapi paslonnya menggunakan pakaian atau kemeja orange, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa baju orange yang kami pakai ini adalah memang sudah melakukan dari suatu pengkajian, dan ini sudah kami sosialisasikan sebelum kami mendapatkan partai pengusung, ya. Jadi ini sebagai identitas, ya, sebagai juga strategi yang nanti akan kami terapkan dalam rangka kita menarik masyarakat pemilih untuk memilih pasangan Adi Erlansyah dan Gus Hizbullah Huda. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, tapi dan hanya ini adalah bentuk identitas yang lebih mudah dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat walaupun nanti datang ke TPS tidak bisa membaca tulisannya dengan lengkap, tapi dengan melihat baju orange saja dia sudah langsung kenal dengan calon yang akan jadi pilihannya. Ojo lali singa go kelambi orange. Mohon izin, Ya. Pak Adi, terkait dengan B1 KWK, apakah memang sudah benar-benar sudah diterima dari dua partai pengusung, dan adakah partai non parlemen yang memang sudah merapat ke Pak Adi dan kawan-kawan? Terima kasih. Ya. Jadi sebagai salah satu persyaratan utama untuk mendaftar di KPU adalah terpenuhinya partai atau koalisi partai pengusung dengan 20% jumlah kursi di DPRD. Nah, saya telah mendapatkan secara resmi B1 KWK sebagai dokumen resmi lampiran dari PKPU yang bisa dipergunakan untuk mendaftar sebagai pasangan calon. Dan ini sudah diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai di Jakarta. Jadi kalau rekomendasi itu sebenarnya sudah saya terima bersama Gus Hizbullah Huda dari beberapa waktu yang lalu, namun perlu ada konsolidasi dan lain sebagainya, sehingga memang kita baru mendeklarasikan pasangan calon ini bersama pasangan pengusung ini nanti pada sore hari ini, ya. Itu yang terkait dengan rekomendasi. Jadi saya kira nanti bisa ditanyakan bahwa itu sudah dicek juga oleh KPU, karena kami harus membawa yang asli. B1 KWK yang asli harus ditunjukkan juga di KPU, dan tadi sudah kami sampaikan, ya. Kemudian terkait dengan partai non parlemen, ya. Jadi sampai saat ini karena kami sudah mendaftar, komunikasi pernah kami lakukan, namun kami tetap pada akhirnya mendaftar dengan dua partai pengusung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ingin ke depan jika diberi amanah menjabat sebagai Bupati Pringsewu bersama Gus Hizbullah Huda sebagai Wakil Bupati Pringsewu, saya berkomitmen untuk merangkul semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat, termasuk juga dari berbagai lintas generasi. Jadi kalau yang tadi disampaikan ini adalah menggambarkan, ya, para generasi tahun 70-an lah, kira-kira seperti itu, ya, 70-an, remaja-remaja 70-an, berarti ini kan generasi, sudah generasi di atas, bukan generasi bukan kelas Gen Z atau milenial, tapi di atasnya lagi. Nah, jadi saya itu filosofisnya tidak ingin merangkul semua
elemen masyarakat dari semua lapisan dan dari semua golongan umur. Jadi saya kira itu adalah salah satu bagian yang mungkin kita visualisasikan kepada masyarakat dalam mendaftar ke KPU. Izin Pak, mau bertanya, apa Saya pernah diberi amanah selama 1 tahun 9 bulan menjabat sebagai penjabat Bupati Prinsewu. 1 tahun 9 bulan ini memang bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang singkat. Waktu ini singkat kalau kita ingin merealisasikan sebuah program yang sudah ditetapkan. Tetapi ini cukup panjang untuk mengenal Prinsewu ini secara utuh. Jadi saya sudah mengenal bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana solusi yang harus kita lakukan ke depan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Prinsewu ini bisa kami penuhi. Nah, terkait dengan visi misi ya mungkin sudah sering disampaikan mewujudkan Prinsewu maju dan sejahtera. Artinya kalau kita melihat Prinsewu ini daerah yang punya potensi cukup besar. Luas wilayah kita memang hanya 2% saja dari luas wilayah Provinsi Lampung, hanya 620 km². Tapi Prinsewu punya penduduk 430.000 jiwa lebih. Itu ada 5% dari jumlah penduduk Provinsi Lampung. Artinya membangun Prinsewu ini tidak hanya membangun kewilayahan juga saja, tetapi juga harus membangun sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu saya ingin ke depan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, dengan seluruh stakeholder bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Prinsewu dan memecahkan semua persoalan-persoalan. Kita bicara soal pertanian, persoalan air masih menjadi momok bagi para petani. Begitu juga di sektor ekonomi. Kalau kita lihat kondisi perekonomian kita juga belum begitu menggembirakan. Walaupun kita punya indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi di antara kabupaten kota yang ada, tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi kondisi perekonomian, bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga ini juga menjadi perhatian saya bagaimana ke depan kita bisa melakukan program-program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa berdaya dan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Di samping pembangunan infrastruktur, ya, fasilitas dan sarana prasarana ini juga masih perlu mendapatkan perhatian. Pemerataan pembangunan juga perlu menjadi prioritas kita ke depan sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Prinsewu bisa merasakan kemajuan Prinsewu dan bisa merasakan peningkatan kesejahteraannya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wakil Bupati yang kami usung, Demokrat dan PAN, sebenarnya rahasia. Tapi karena yang tanya nih teman-teman media, kita buka sejak dulunya ya. Kalau detailnya nanti. Jadi saya mulai dari dulu masalah tentang keyakinan kami, kenapa kami mengusung Pak Adi dan Gus Bis. Para cerdik pandai, alim ulama, dari dulu sampai sekarang sering menyampaikan kepada anak cucunya, janganlah kalian serahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya. Karena apabila urusan itu kalian serahkan kepada bukan ahlinya, akan timbullah kehancuran. Jadi serahkanlah suatu urusan itu kepada ahlinya. Dilarang kita menyerahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya. Hari ini kita secara demokratis akan memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Prinsewu yang mempunyai hak pilih untuk memilih calon pemimpinnya, orang nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Prinsewu, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Pak Adi Irlansyah menurut PAN dan Demokrat memenuhi syarat sebagai salah satu dari putra terbaik yang mempunyai ahlinya di bidang pemerintahan. Kenapa? Pak Adi ini setelah kita pelajari, kita tanya sana sini,
kita buka literaturnya, CV-nya sampai tamat, bahwa hampir dari separuh umurnya itu adalah mengabdi, diabdikan untuk negara ini. Pernah menjabat berbagai eselon 2 yang sangat kompetensinya dibutuhkan di provinsi, mulai dari inspektorat, kepala dinas pendapatan, sekarang terakhir ada sebelum pensiun Badan Pola Keuangan Daerah tingkat provinsi. Pernah menjabat Sekda 8 tahun setengah kalau tidak salah di Lampung Tengah. Pernah PJ Bupati di Lampung Tengah, pernah PJ Bupati di Pringsewu. Jadi kompetensinya, keahliannya di dalam pemerintahan tidak diragukan lagi. Maka kami yakin serahkanlah satu urusan itu kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Menurut Demokrat dan PAN adalah Pak Adi Erlansa yang hari ini berpasangan dengan Zulkifli. Ini bagian dari strategi pemenangan. Jadi insya Allah barangnya bagus, kita kemas juga dengan bagus. Siap? Teman-teman media juga nanti sampaikan dengan objektif. Kita tidak akan kita nanti akan partai koalisi PAN dan Demokrat ini nanti kita akan diskusi, kita akan perang dengan program dan gagasan, tidak pada konteks yang sifatnya adalah emosional benturan yang tidak produktif. Kita ingin membangun, kita ingin kebersamaan. Kali yang disampaikan oleh Pak Adi itu nanti akan kita tunjukkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah nanti waktu deklarasi nanti teman-teman media bisa mendengarkan detailnya yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Sekarang itu, makasih. Kita paham tahu terakhir Pak Adi adalah PJ kita, sekaligus beliau ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Perencanaan Daerah. Dua jabatan sekaligus diemban oleh beliau, yang kita tahu sendiri bahwa alhamdulillah meskipun dua jabatan tersebut, apa yang sudah diperbuat dalam 1,9 bulan, ternyata kita bisa menyaksikan perubahan yang cukup signifikan di semua sektor sudah disentuhnya. Saya kira ini sudah diperhitungkan sekali oleh kami, terutama DPP, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, yang akhirnya memutuskan beliau. Insya Allah tidak salah meleset, ya. Insya Allah kamilah nanti yang akan menjadi pemenangnya. Terima kasih. Menambahkan beberapa hal bahwa saya Hizbullah Huda bersedia dan siap memang dari awal mendampingi beliau Pak Adi Erlansa atas dukungan dari para kiai, karena komunitas kami adalah pondok-pondok pesantren di Kabupaten Pringsewu. Insya Allah kami didukung oleh para kiai dan kunyai dari komunitas pondok pesantren dan juga dari banyak tokoh, karena ya memang dari awal sangat yakin dan melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Joni dan Bu Hasa bahwa kompetensi Pak Adi untuk menjadi Bupati Pringsewu itu sudah sangat luar biasa, dan itu sudah yang dibutuhkan oleh masyarakat Pringsewu. Kami siap mendampingi dan insya Allah berjuang bersama-sama. Kita akan berjuang untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Pringsewu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan oleh KPU ini? Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita memulai pendaftaran, yaitu dimulai tanggal 7 Agustus, dan hari ini kita menerima bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Bapak Adi Erlansa dan Bapak Hizbullah Huda. Jadi tadi pukul 15.00 kita menerima pendaftaran, dan tadi sudah disampaikan juga berkas yang harus diberikan ke KPU Kabupaten Pringsewu, dan setelah kita cek berkas itu dinyatakan lengkap. Dan untuk besok dilakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Untuk jamnya kita masih koordinasi dengan Abdul Muluk, sehingga untuk bakal pasangan calon untuk yang mendaftar hari ini bisa melakukan tes kesehatan untuk hari besok. Dan kita membuka pendaftaran mulai hari ini sampai dengan tanggal 29.
Agustus 2024. Untuk tanggal 27 dan 28 kita buka pukul 8 sampai 16.00. Dan kemudian untuk tanggal 29 kita buka mulai pukul 8 sampai dengan 23.59. Jadi kita buka pendaftaran selama 3 hari. Dan di 3 hari itu kita standby di sini sampai nanti di hari terakhir itu sampai jam 23.59. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan tadi kita tidak bisa dan tidak diperbolehkan juga konferensi pers dengan calon, sehingga konferensi pers yang kita lakukan itu setelah jam 16.00. Ya, jadi besok juga sama jam 16 lewat jam 16.00, kemudian nanti di hari terakhir itu selepas jam 23.59 itu baru kita lakukan konferensi pers seperti itu. Permintaan tadi jam 10, tapi nanti lihat kondisinya karena mereka harus mengupload dulu, harus melengkapi berkas dulu, baru boleh mendaftar ke sini. Artinya ketika nanti sudah lengkap maka itu bisa mendaftar ke sini, dan itu nanti kita terima berkasnya secara lengkap. Jadi kita berharap semua calon, pasangan calon, atau semua bakal pasangan calon itu melengkapi berkasnya dulu, supaya nanti tidak kita kembalikan lagi. Jadi ketika lengkap maka kita terima, kemudian nanti kita berikan tanda terima dan kemudian surat pengantar tes kesehatannya. Tenang saja ya, kita tidak melayani deklarasi, tapi kita sterilkan bahwa KPU Prinsewu ini adalah tempat untuk melakukan pendaftaran. Kecuali setelah mereka pendaftaran, mereka mau konferensi pers, kemudian juga penyampaian visi misi itu terserah bakal pasangan calon. Ya, kalau untuk pelaksanaan deklarasi kan ada waktunya sendiri. Tapi silakan mereka menyampaikan visi misi di sini. Tetapi kita berharap mereka fokus pada pelengkapan berkas dulu. Jadi kalau deklarasi dan sebagainya itu sebenarnya tidak menyangkut proses pendaftaran. Yang penting proses pendaftarannya mereka melengkapi berkas yang ada di situ. Ya sebagai pasangan calon ya silahkan lah ini untuk deklarasi dan sebagainya. Tetapi jaga ketertiban yang penting ya. Gitu. Jadi semuanya berlangsung dengan tertib, damai. Oh juga tadi ketika bakal pasangan calon kesini juga ada hiburan dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagi kami jangan sampai proses itu mengganggu proses pendaftaran yang ada. Itu yang. Tim hebat.